Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 6. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Aprilia Faot dan teman saya Hadi Wahyudi dan Yesi Yenindrawati Doki. Adapun materi yang ingin kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu tentang silabus pembelajaran agama Kristen kelas 6. Materi yang terdapat di dalam silabusnya yaitu tentang makna melayani. Pengertian melayani. Orang-orang bisa menjadi sukses karena mereka sadar akan tugas kehidupannya. Mereka sadar bahwa melayani merupakan inti dari sebuah keberhasilan. Sikap rendah hati untuk memberikan pelayanan dengan penuh antusias akan menjadikan orang tersebut sukses luar biasa untuk selamanya. Melayani adalah tanggung jawab dalam kehidupan. Kemampuan kita memberikan semua kualitas terbaik dari dalam diri kita untuk melayani kebutuhan kehidupan akan menjadikan kita sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Semakin banyak kualitas yang kita berikan kepada kehidupan melalui pelayanan kita, maka semakin terpenuhi semua hal yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, pengertian melayani Tuhan. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Artinya, setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita sebagai hamba Kristus harus belajar untuk melayani Dia dengan benar. Dalam kitab Perjanjian Lama, kepada setiap umatnya, Tuhan memerintahkan bahwa setiap kali datang menghadap Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Mereka diperintahkan untuk membawa korban persembahyan mereka. Keluaran pasal 23 ayat 15. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya, engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah kau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke kehadiranku dengan tangan hampa. Demikian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yesi. Baik, saya Yesi Yenindrawati Doki akan melanjutkan pembahasan dari Aprilia Faot. Yang ketiga, melayani dengan profesi. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris profes, yang dalam bahasa Yunani adalah evangelia, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh dalam bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidikan. Jadi, melayani Tuhan bukan cuma bisa dengan menjadi full time di gereja yang kerjanya khotbah atau bernyanyi di mimbar, tetapi menjadi profesional di berbagai bidang itu juga merupakan pelayanan. Tetapi profesi arsitek, penulis bisnisman, pegawai negeri, penjahit, dan lain-lain adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sikap melayani ini adalah sikap yang sama sekali tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sebaiknya memikirkan apa yang bisa diberikan demi kebaikan orang lain. Seorang dokter bisa melayani melalui profesinya dengan cara mengabdi sepenuh hati dan tulus kepada profesinya dalam proses apapun. Lakukan itu dengan kasih yang sungguh-sungguh sehingga semua orang bisa melihat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sebagian orang merasa bahwa hidupnya kurang berkenan kepada Tuhan karena tidak melayani sepenuh waktu sebagai rohaniwan. Ini adalah pemahaman yang keliru. Apapun profesi Anda saat ini,
mintalah hikmat dan kemampuan dari Tuhan agar Anda bisa menyatakan kasih Tuhan melalui profesi Anda. Jadi kesimpulannya adalah bahwa semua orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan profesinya. Dalam profesi apapun, lakukan dengan kasih yang sungguh-sungguh sehingga semua orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Apapun profesi kita, saat ini mintalah hikmat dan kemampuan dari Tuhan agar Anda bisa menyatakan kasih Tuhan melalui profesi Anda. Sekian dan terima kasih pembahasan dari kami.